ke-253. Bye, Mom. Darren melambaikan tangan pada Larissa sambil berlari menjauh dari teras rumah. Bye. Hati-hati di jalan ya, Daddy. Larissa berpesan padaku. Siap. Balasku. Darren masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Kali ini tak mau duduk di car seat. Dia lebih memilih duduk di pangkuan Susdian. Lady? Tanyaku. Yes. Jawabnya penuh semangat. Aku tersenyum senang melihatnya seceria itu. Langsung saja mobilku bergerak keluar dari halaman rumah. Hari ini, aku akan mengantarkan Darren ke sekolah PAUD untuk pertama kalinya. Aku harus datang karena harus mendaftarkannya. Lepas itu tiap hari hanya perlu diantar oleh Susdian saja. Darren sangat bersemangat sejak bangun tidur. Dia meminta Susdian untuk segera memandikan dan mendandaninya. Bahkan, tas dan sepatu bayi yang baru dibeli kemari langsung dipakainya setelah selesai didandani oleh Susdian. Aku senang melihat antusiasme Darren saat akan sekolah. Kuharap dia benar-benar akan betah di sekolahnya nanti. Jarak ke sekolah PAUD hanya sekitar 10 menit saja. Aku masih memiliki banyak waktu untuk agak berlama-lama di sekolah Darren, sambil memperhatikan dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Setibanya di sekolah PAUD, aku memarkir mobil di dekat pintu gerbang. Darren sudah tak sabar untuk turun dari mobil, dan begitu pintu dibuka oleh Susdian, dia langsung melompat keluar dengan penuh semangat. Susdian mengikuti Darren yang berlari kecil menuju pintu masuk sekolah. Aku menyusul mereka dari belakang. Suasana di tempat itu sangat ramai dengan anak-anak yang tengah bermain, menunggu waktu belajar tiba. Mereka diawasi oleh orang tua mereka juga, dan ada juga yang diantar oleh kakaknya. Daddy, look! Ada ayunan! Seru Darren sambil menunjuk ke arah taman bermain di sudut halaman sekolah. Matanya berbinar penuh antusiasme. Aku tersenyum. Nanti kita coba main di sana setelah selesai urusan daftar, ya? Darren mengangguk dengan semangat, lalu kembali fokus pada gedung sekolah yang tampak cerah dengan cat warna-warni dan hiasan poster-poster, serta gambar-gambar edukatif di dindingnya. Kami berjalan bersama menuju ruang administrasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran Darren. Kepala sekolah menyambut kami dengan ramah. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di PAUD Cendeki ya. Nama saya Ratna, kepala sekolah di sini. Apa ini anak pertama Bapak yang mendaftar di sini? Selamat pagi, Bu. Saya Jason. Iya, ini Darren, anak pertama saya. Jawabku sambil memperkenalkan Darren yang sedang memandang sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu Ratna tersenyum ke arah Darren. Hai, Darren. Selamat datang di sekolah. Kamu pasti akan punya banyak teman baru di sini. Darren mengangguk pelan, sedikit malu tapi jelas masih sangat bersemangat. Aku dipersilahkan untuk duduk di depan kepala sekolah. Aku mendaftarkan Darren untuk bersekolah di sana, mengisi beberapa dokumen yang harus diisi sebagai persyaratan pendaftaran dan juga membayar uang sekolah. Setelah semua dokumen selesai diisi dan diserahkan, Bu Ratna memanggil salah satu guru yang bertugas untuk menemani Darren mengenal lingkungan sekolah. Bu Maya, bisa tolong ajak Darren berkeliling? Biar dia bisa lihat kelas dan bertemu teman-temannya. Bu Maya, seorang wanita muda dengan senyum hangat, mendekat dan menyapa Darren. Hai, Darren. Yuk, kita jalan-jalan sebentar. Ibu tunjukkan kelasmu. Darren menoleh padaku sejenak, seolah meminta izin, lalu aku tersenyum dan berkata. Pergi saja, Darren. Daddy tunggu di sini, ya. Daddy gak akan pergi tanpa izin Darren kok. Darren tersenyum lagi. Bu Maya menuntun tangannya dan mereka berjalan bersama. Dengan semangat, Darren mengikuti Bu Maya, sementara aku dan Susdian menunggu di ruang administrasi. Aku melihat keluar jendela, menyaksikan Darren yang mulai berinteraksi dengan anak-anak lain di taman bermain setelah Bu Maya menunjukkan ruang kelasnya. Dia terlihat senang, tertawa lepas saat mulai berkenalan dan bermain bersama teman-teman barunya. Perasaanku lega melihat Darren bisa beradaptasi dengan baik. Tak lama kemudian,
Bu Maya kembali dengan Darn yang tampak puas setelah berkeliling. Darn sepertinya sudah betah di sini, Pak, kata Bu Maya sambil tersenyum. Aku membalas dengan anggukan. Terima kasih, Bu, saya juga senang melihat dia nyaman di sini. Dedi, besok aku boleh datang lagi kan? Tanya Darn dengan mata berbinar. Tentu saja, Darn. Mulai besok kamu bisa datang setiap hari. Jawabku dengan penuh kasih sayang. Karena saya sibuk dengan pekerjaan di kantor dan ibunya Darn juga baru melahirkan anak kedua kami. Maka saya gak bisa menemani Darn setiap hari ke sekolah. Saya titip Darn kepada para guru di sini untuk mengajarkan apa saja yang baik untuknya. Susdian selaku pengasuh Darn akan membantu menjaganya setiap hari. Saya harap Darn gak merepotkan di sini, dan mudah-mudahan saja para guru bisa sabar mengajari anak saya. Tuturku menitipkan Darn kepada Bu Ratna. Insya Allah, Pak. Tentu kami akan berusaha untuk mengajarkan hal-hal baik pada Darn, serta memberikannya perhatian yang sama seperti kepada anak-anak yang lainnya. Jawab Bu Ratna. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Setelah itu, aku pamit keluar dari ruangan guru. Darn aku tuntun bersamaku dan membawanya ke tempat bermain. Aku akan menemaninya bermain sementara menunggu jam kerja tiba. Darn meminta bermain ayunan. Aku menurutinya dan mendorong dia di ayunan itu. Darn sangat ceria. Dia tertawa riang ketika tubuhnya seolah terbang di udara. Sementara itu, sesekali aku akan melirik kepada anak-anak lain yang bermain dengan ditemani oleh ibu mereka. Aku malah merasa risih saat ibu-ibu dari mereka terus memperhatikan aku dengan saling berbisik. Aku tak tahu apa yang salah dariku. Apakah karena aku menemani dan bermain, atau karena aku adalah pria satu-satunya di tempat itu? Aku juga tak peduli, tapi aku risih dengan tingkah mereka. Membuatku tak nyaman. Dad, pengen main pelosotan. Tunjuk Darn pada pelosotan yang tersedia. Boleh. Tapi Dedi udah gak bisa lama-lama nemenin kamu main ya. Dedi harus berangkat ke kantor. Jawabku, sambil melirik jam tangan yang sudah menunjukkan waktu agak siang. Oke, Dad. Darn turun dari ayunannya. Berlari ke arah perosotan yang juga terdapat dua anak lelaki di sana. Aku melihat Darn meminta izin pada dua anak itu untuk ikut bermain. Dua anak itu mengizinkan Darn untuk bermain bersama. Aku lega. Darn rupanya tak sepemalu diriku saat aku kecil. Aku harap Darn akan memiliki banyak teman. Sambil menunggu Darn puas bermain, aku duduk di sebuah kursi di sebelah Susdian, yang sejak tadi mengikuti kami. Aku melirik padanya. Dari samping aku agak menatapnya lama. Bukan, kau pasti mengira aku suka padanya. Hahaha. Tidak. Aku menatapnya agak lama karena aku hanya ingin tahu seperti apa wajahnya dari dekat. Karena saat setiap hari aku hanya melihatnya sebentar-sebentar saja. Bukankah aku harus mengenali orang-orang yang bekerja di rumahku? Sus, boleh tanya sesuatu? Aku memulai pembicaraan. Susdian menoleh padaku. Ya, Tuan. Tanya soal apa? Anu, kamu sudah menikah? Tanyaku. Susdian senyum simpul dan menjawab. Saya janda. Pernah menikah namun gak memiliki anak, Tuan. Astaga, aku baru tahu kalau dia janda. Aku kira dia masih gadis, karena memang dia masih terlihat muda dan segar. Ngomong-ngomong, kemana suaminya? Tanyaku lagi. Suami saya meninggal 2 tahun lalu. Almarhum mengidapkan tulang. Innalillahi, maafkan saya. Saya pikir kalian bercerai. Aku agak malu karena bertanya soal suaminya yang ternyata sudah meninggal. Gak apa-apa, Tuan. Lagian, majikan saya harus tahu banyak tentang saya. Jeti, kamu janda tanpa anak? Iya, dulu pernah hamil. Tapi saya keguguran di usia kandungan 2 bulan dan saat saya akan mencoba untuk punya anak lagi, suami saya malah keburu pergi. Susdian tampak agak sedih. Nyonya juga pernah keguguran.
Sepertinya kalau Nyonya tahu kamu pernah keguguran, kalian akan sangat cocok saat bercerita dan berbagi pengalaman. Iya, Tuan. Oh iya, apa kamu betah kerja di rumah saya? Aku ingin tahu jawabannya. Alhamdulillah saya betah, Tuan. Nyonya dan Tuan sangat baik. Kalian gak pernah merendahkan saya meskipun saya hanya seorang pengasuh. Gak akan ada yang berbuat seperti itu. Hanya manusia bodoh yang melakukan tindakan buruk seperti itu. Ada. Saya pernah mengalami itu, Tuan. Benarkah? Iya. Saya pernah jadi korban pelecehan majikan pria saya. Bahkan saya pernah disiram air panas oleh majikan wanita saya karena saya gak sengaja membuat anaknya jatuh dan terbentur ke lantai. Anaknya gak kenapa-kenapa. Dia cuma agak benjol sedikit tapi ibunya sangat marah dan tangan saya jadi korbannya. Tangan saya disiram air panas hingga melepuh dan alhamdulillah saat itu ada tetangga yang mendengar jeritan saya. Hingga akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan saya diantarkan pulang ke kampung. Susdian bercerita soal pengalamannya bekerja. Astagfirullah. Aku mengelus dada. Tak sangka Susdian mengalami hal seburuk itu. Saya pernah hampir digagahi oleh majikan pria saya saat dia mabuk. Tapi saya segera berlari keluar dari rumah dan meminta tolong ke satpam. Saya selamat, tapi waktu itu saya hanya menduga itu terjadi karena dia mabuk saja. Saya masih kerjaan di situ setelah kejadian. Majikan pria saya berlaku genit ke saya dan saya lebih memilih untuk menjauh darinya setiap kali bertemu. Akhirnya yaitu, saya berhasil keluar dari rumah itu saat kejadian disiram air panas. Susdian menambahkan, matanya berkaca-kaca. Mungkin sangat sedih jika ingat tentang pengalaman pahitnya. Susdian lalu membuka lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka bakar di tangannya. Aku terkejut melihat bekas itu begitu luas di area tangannya. Dari bagian siku ke pergelangan tangan terdapat bekas luka itu. Walaupun tidak hitam, namun cukup merusak penampilan seorang wanita. Ini alasan saya selalu pakai baju lengan panjang. Tuan, saya malu memperlihatkan bekas luka bakar ini kepada orang lain. Ujarnya, sembari mengusap air mata yang hampir jatuh. Maaf, kalau saya mengingatkan kamu kembali pada kenangan pahit. Mudah-mudahan kamu bisa nyaman kerja di rumah saya. Insya Allah saya dan istri gak akan pernah berbuat seperti itu. Susdian tersenyum. Insya Allah saya betah, Tuan. Semua orang di rumah sangat baik. Apalagi Nyonya yang selalu ramah terhadap saya. Saya sangat mengagumi Nyonya. Masih muda, cantik tapi tidak sombong. Ah, Susdian saja yang seorang wanita mengagumi Larissa. Apalagi aku yang suaminya. Darren berlari ke arahku setelah puas bermain. Aku memeluknya. Daddy harus segera pergi ke kantor. Darren baik-baik di sini ya. Ucapku. Oke, Dad. Aku menciuminya lebih dulu dan memeluknya agak lama. See you again. Ucapku. See you, Daddy. Aku melepaskan pelukan Darren, berdiri dari dudukku. Sus, nanti pulangnya akan dijemput oleh It. Ucapku pada Susdian. It siapa, Tuan? Tanyanya. Susdian belum pernah bertemu dengan It. Itu karena It sangat sibuk akhir-akhir ini, sehingga tak pernah main ke rumah lagi. Susdian hanya sudah bertemu dengan Ashley dan Adnan saja. Itu pun karena mereka tinggal di rumahku. It itu paman saya. Dia dari London dan tinggal bersama saya. Dia tinggal di rumah yang terletak di belakang rumah saya. Biasanya dia sering main, tapi mungkin sekarang sedang agak sibuk jadi jarang main. Nanti, saya akan minta It untuk jemput kamu kemari. Kebetulan hari ini katanya dia minta izin untuk gak masuk kantor karena sedang pilek. Oh begitu. Baik, Tuan. Kamu gak perlu canggung sama dia. Dia itu orangnya ramah dan banyak bicara. Ya, Tuan. Kamu bisa bahasa Inggris? It gak bisa bahasa Indonesia soalnya. Saya bisa. Hanya sedikit. Jawabnya agak malu. Gak apa-apa. Mungkin kamu akan paham dengan isyarat-isyarat darinya kalau kamu gak begitu paham apa yang dia ucapkan. Susdian mengangguk.
Setelah itu, aku berpamitan pada mereka. Aku keluar dari halaman sekolah dan masuk ke mobilku. Sudah waktunya aku pergi ke kantor. Jam masuk sudah hampir tiba. Aku mengemudikan mobilku santai. Keselamatan lebih penting dari apapun.